Ya, kita bersyukur kalau hari ini Bapak Ibu dan saya bisa beribadah sekali lagi, dan saya secara personal juga bersyukur hari ini saya dengar 2 kesaksian gitu. Kesaksian yang pertama tadi pagi, ya, lepas dari segala hal yang dirasakan Sifra tadi pagi yang bersaksi itu, dia banyak hal yang dia rasakan sebagai berkat, tetapi kemudian ada satu hal yang baik waktu dia bilang waktu dia datang ke Cikarang, ya ada banyak hal yang dia pikirkan. Salah satunya adalah dia sudah terlalu lama itu terpisah dari keluarganya dia, baik itu untuk kuliah, bahkan sejak SMA sudah terpisah, dan kemudian yang dia rindukan adalah dia menemukan bukan hanya teman tetapi juga keluarga. Tuhan pimpin, dan kemudian ya dia menemukan tempat yang nyaman untuk bekerja, tempat tinggal yang baik, tetapi juga Tuhan ternyata menyediakan sebuah gereja sebagai keluarga bagi dia. Saya kira itu sesuatu yang baik. Dan juga hari ini saudara dan saya juga bisa melihat, ya komunitas itu bukan hanya hadir, tetapi ada masa di mana komunitas bisa mengubah manusia. Dan saya kira ini adalah satu cara yang baik yang Tuhan pakai. Tuhan menempatkan kita, dan kadang-kadang dia memaksa. Nanti firman Tuhan ini juga akan melihat bagaimana Tuhan mengubah kita dengan memaksa kita bergeser dari satu tempat atau satu kondisi kepada kondisi yang lain. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian pasal yang ke-31. Namun sebelum Bapak Ibu dan saya baca 31 ayat 1 sampai dengan ayat 18, saya mau ajak kita terlebih dahulu menemukan konteksnya di dalam Kejadian pasal yang ke-30. Kejadian pasalnya yang ke-30. Kita baca bergantian ayat 25 sampai 32. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan negeriku." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Bapak Ibu, ayat 28 mengindikasikan bahwa sebelumnya selama Yakub kerja, dia tidak pernah dibayar. Jadi ini baru bicara mengenai harga atau nilai yang akan didapatkan dengan bekerja. Nanti saudara akan lihat kerjanya cukup panjang, paling tidak lebih dari 14 tahun, sehingga nanti waktu ngomong itu 20 tahun kerja. 29, sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku." Mari kita baca bergantian. Sekarang pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 18. "Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan.
Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami, juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita baca ayat ini, Bapak, Ibu, dan saya akan menemukan bahwa Allah lah yang menghendaki Yakub meninggalkan rumah Laban. Sekali lagi, bukan hanya sekedar Yakub tidak nyaman di rumah Laban lalu ingin meninggalkan rumah itu, tetapi saudara dan saya menemukan setidaknya 2 kali Allah datang menyatakan diri kepada Yakub, memerintahkan dia untuk meninggalkan rumah Laban. Bagi saya ini adalah sebuah perintah yang janggal kalau saudara dan saya melihat secara psikologis. Kalau kita merantau ke satu tempat, kemudian di tempat itu kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, Tuhan memberkati kita sehingga kita menjadi kaya, rasanya itu adalah tempat yang sulit untuk ditinggalkan. Sampai kapan? Sampai saudara dan saya merasa, oh ini sudah waktunya pensiun, mungkin sekarang saya mau pulang kampung. Tetapi kalau saya masih berhasil, biasanya ada perasaan enggan untuk pergi. Yakub memang ada persoalan di sana ketika Yakub merasa bahwa dia seharusnya pergi meninggalkan tempat itu. Ada semacam ketidaknyamanan. Tetapi juga ada perasaan enggan oleh karena Allah memang memberkati dia di sana. Yang kedua adalah dia memiliki keinginan untuk pulang ke rumah ayahnya. Tetapi di rumah ayahnya sebenarnya dia akan berjumpa dengan Esau yang sudah bersumpah, sudah berikhtiar untuk membunuh dia. Ini kan janggal. Kita berjuang, kerja keras itu untuk hidup. Kita tidak berjuang untuk nanti berhadapan dengan apa yang disebut sebagai kematian. Ini janggal. Tapi anehnya Tuhan justru memerintahkan dia untuk pergi ke tempat yang sebenarnya menakutkan. Rumah Laban itu menakutkan, tetapi di rumah Laban dia mendapatkan kehidupan. Sementara kalau dia meninggalkan rumah Laban yang menjengkelkan itu, lalu kemudian dia pergi ke rumah kakaknya. Bapak Ibu ingat Yakub begitu takut ketika Esau menjumpai dia dengan 400 orang. Dia sudah kasih upeti, tetapi Esau tidak mau terima upeti itu. Waktu orang-orang kembali, dia lihat bahwa upeti itu dikembalikan, dia tanya ada apa? Dia bilang Esau kakakmu itu tidak mau menerima pemberianmu. Dan sekarang dia sementara mendatangi engkau dengan 400 orang. Bapak Ibu jangan lupa, Abraham mengalahkan 5 raja yang datang dan kemudian mengalahkan Sodom dan Gomora cuma dengan 375 orang. Pada masa itu kalau ada satu orang punya 400 tentara, itu tentara yang besar. Cukup untuk mengalahkan 5 raja. Sehingga itu membuat orang yang bernama Yakub begitu ketakutan. Lalu dia susun keluarganya paling depan dan karena dia egois, dia nyebrang sungai, dia adalah orang yang paling aman. Tapi Allah kemudian menjumpai dia di sana. Tapi apapun itu sekarang, yang saya mau katakan adalah Allah memindahkan Yakub dari rumah Laban yang memang tidak nyaman, tetapi jauh lebih aman dan bisa hidup. Menuju kemana? Menuju ke rumah leluhurnya dia, rumah ayahnya, di mana dia bukan hanya berjumpa dengan ayahnya, tetapi berjumpa dengan Esau yang mengancam hidupnya. Maka kita perlu bertanya sekarang, kenapa Allah memindahkan dia, menggeser dia dari tempat di mana dia melihat kehidupan meskipun sulit, kepada tempat yang sebenarnya dia bisa memandang apa yang disebut sebagai kematian. Saya mau mengajak kita untuk melihat 2 hal secara umum. Yang pertama, Allah mengeluarkan Yakub dari relasi antar manusia yang menghancurkan manusia dan kemanusiaannya. Sekali lagi, mengapa Allah memindahkan dia? Karena Allah ingin mengeluarkan Yakub dari relasi antar manusia yang menghancurkan manusia dan kemanusiaannya. Saudara, saya akan menemukan di dalam teks yang kita baca di sana bahwa ada penindasan, ada eksploitasi yang dilakukan oleh papa mertua kepada anaknya. Yakub itu bukan orang baik. Kalau kita baca Alkitab, Yakub bukan orang baik. Berapa kali saya sampaikan di tempat ini, Tuhan sudah ubah nama Yakub itu jadi Israel. Tapi hari ini, Bapak Ibu kalau sebut kata Israel, kita ingat satu negara. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya ingat individu ini, kita tidak sebut dia sebagai Israel, tapi kita sebut dia sebagai Yakub. Allah sudah ubah namanya untuk menunjukkan bahwa orang ini telah mengalami apa yang disebut sebagai orang yang baru, katakanlah demikian. Tetapi hidupnya masih kayak Yakub yang dulu, maka orang panggil dia Yakub, beda dengan Abraham itu. Dari Abram jadi Abraham. Hari ini, kalau kita nggak teliti teks yang masih menulis nama Abram, Bapak Ibu dan saya akan baca Abraham.
Menunjukkan bahwa Allah itu telah mengubah dia sedemikian dan orang lebih ingat Abraham sebagai Abraham. Tetapi meskipun Yakub bukan orang baik, Bapak Ibu, kita perlu lihat anugerah umum di sana. Tampaknya Yakub adalah seorang pekerja keras dan sangat jujur. Dia bilang sama papa mertuanya, kamu tahu kan bagaimana saya kerja sama kamu. Dan kalau seandainya Yakub ini tidak kerja jujur, gampang sekali papa mertuanya bantah dia. Bapak Ibu lihat ketika dia curhat sama istri-istrinya. Istri-istrinya membenarkan apa yang dia katakan dan mereka mengakui bahwa papanya tidak jujur. Jadi orang ini bukan orang baik, tetapi kalau bicara mengenai pekerjaan, dia pekerja keras. Kalau bicara mengenai kejujuran di dalam kerja, meskipun Yakub berarti penipu, tapi dalam urusan kerja, dia jujur. Dan tampaknya Yakub sudah bekerja cukup lama, kira-kira 20 tahun, tanpa upah yang konkret. Bahwa kemudian dia sudah mengajukan, kalau saya kerja 7 tahun, saya dapat anak perempuanmu. Kemudian dia kerja 7 tahun lagi, dia dapat anak perempuan itu, jadi dia dapat 2 istri dari kerja 14 tahun. Tetapi pada masa itu tidak biasa, sebab itu Lea dan Rahel sendiri bilang, papa kami itu sudah jual kami. Ini bukan upah yang biasa pada masa itu. Oleh karena itu maka Yakub itu mulai merasa tidak nyaman. Yakub ingin keluar. Waktu dia mau tinggalkan itu secara manusia, papa mertuanya kan lihat kan ya, Yakub bilang dulu waktu saya datang, kamu ini bukan apa-apa. Kekayaan kamu biasa-biasa aja, kaya tapi biasa-biasa saja. Tetapi sejak saya datang, saya kerja sama kamu, kerja keras, jujur, kamu menjadi lebih kaya, jauh lebih baik setelah saya ada di sini. Dan kemudian papa mertuanya itu mengakui itu kan. Papa mertuanya sekarang bilang, oke, sekarang kamu gak usah pergi ke rumah nenek moyangmu itu, tetapi begini, kamu tinggal saja di sini, kerja lagi sama saya, sekarang saya akan bayar kamu. Kenapa? Karena sebelumnya gak dibayar. Bapak Ibu, tetapi Bruce Waltke waktu menafsirkan ayat ini, waktu menafsirkan pasal 30 ayat 25 sampai 32, Bruce Waltke bilang begini. Sebenarnya Laban waktu menawarkan upah, Laban tidak berencana untuk membayar dia secara jujur. Sekali lagi, jadi ini hanya ngomong, saya akan kasih kamu upah. Tetapi dalam pikiran dan hati Laban, Laban tidak pernah berpikir untuk membayar dia sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, nanti waktu dia ngomong sama istrinya, dia bilang, papamu itu sudah menipu saya 10 kali. Ini bukan masalah angka 10 Bapak Ibu, tetapi angka 10 bagi orang Yahudi, angka sempurna itu. Yang dia maksud di situ adalah, Yakub mau bilang kepada istrinya, bahwa selama beberapa tahun terakhir saya kerja sama papamu, relasi dengan papamu itu diwarnai oleh tipu muslihat semata-mata. Ini relasi transaksional. Sudah dimulai dari perjumpaan pertama antara Yakub dan Laban. Yakub itu kan dia datang cari keluarga dari mamanya, dia tanya sama anak-anak yang mengembalakan. Anak-anak itu lagi duduk di tepi sumur, mereka harus kumpul, tunggu sampai jumlahnya kira-kira 12-13 orang. Supaya dengan kekuatan 12-13 orang mereka bisa buka penutup sumur. Artinya untuk buka penutup sumur, ambil air, butuh belasan anak laki-laki. Kalau budak, harus ada belasan budak di situ. Lalu kemudian anak-anak itu kan kasih jawaban yang baik. Oh kami kenal, sebentar lagi dia punya anak perempuan datang. Dan coba lihat, anak perempuan itu sudah datang. Begitu Rahel datang, Yakub langsung jatuh cinta sama Rahel. Salah satu petunjuk dia lagi jatuh cinta di dalam teks adalah Bapak Ibu akan menemukan orang kalau lagi jatuh cinta mereka menginginkan privasi. Makanya zaman sekarang ada apa ya? Zaman sekarang itu di dalam relasi kalau orang pacaran mereka lebih senang jalan berdua-duaan. Kalau ada orang ketiga biasanya disebut sebagai obat nyamuk. Yang muda-muda tahu mungkin sudah pacaran. Tetapi biasanya orang kalau jatuh cinta mereka menginginkan privasi. Oleh karena itu 13 orang baik yang tadi bilang, nah itu anak itu adalah anak dari saudara mamamu. Begitu dia lihat Rahel dia bilang apa? Sekarang kalian semua pergi. Ini kan kalau dalam bahasa kita hari ini kan kurang ajar kan ya. Sudah ditolong bukannya membantu mereka tapi suruh mereka pergi. Hal yang kedua yang dia lakukan adalah penutup sumur yang biasa dibuka oleh belasan laki-laki. Itu dibuka oleh Yakub seorang diri. Saudara bisa bayangkan kuat sekali dia. Kenapa dia nggak berantem aja sama Esau? Iya kan, dia cukup kuat loh. Dan setelah Rahel pulang, Rahel cerita, ada satu orang laki-laki, katanya dia anak dari saudara perempuanmu. Dia mau cari kita, sekarang dia masih di sana. Dia buka batu itu seorang diri. Langsung dikatakan Laban berlari. Menjemput Yakub, peluk dia, engkau saudaraku, mari kita pergi ke rumah, tinggal di rumah saya. Apakah penerimaan ini berdasarkan cinta kasih? Atau sebenarnya ini adalah penerimaan transaksional? Daripada bayar 13 budak, lebih baik kasih makan 1. Hampir semua penafsir lihat dari perspektif ini. Sudah dari awal, dia tidak memperlakukan Yakub secara wajar. Saya kira sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu dan saya mesti ingat hal ini. Keluarga, pelayanan, gereja, relasi antar manusia
jangan dibangun di atas dasar atau di atas motif transaksional, untung dan rugi. Jangan sampai satu saat istri atau suami bilang, apa untungnya saya menikah sama kamu bertahun-tahun, yang ada juga kamu lebih untung. Ada yang bilang, apa kalau suami dapat istri si A, dia beruntung. Tapi istri dapat suami itu musibah. Ya, saya kira tidak bisa begitu. Kita tidak bisa membangun keluarga berdasarkan relasi yang diperhitungkan semata-mata secara ekonomis. Dalam gereja juga tidak bisa begitu. Apa untungnya saya beribadah sama kamu? Apa untungnya saya melayani sama kamu? Tidak bisa begitu. Kita tidak bisa membangun relasi antar manusia semata-mata transaksional. Memang ada bisnis kan ya. Bapak Ibu, ada bisnis. Bisnis itu harus cuan, harus untung. Jadi nggak ada yang salah ketika Bapak Ibu membeli, kemudian Bapak Ibu jual lebih dari harga beli, nggak ada masalah. Tapi ingat, Alkitab tetap di dalam bisnis yang jelas-jelas transaksional. Allah menitipkan pesan ini. Kalau kamu pakai hartamu untuk jual beli, jangan sampai kamu jual terlalu mahal sehingga habis kamu jual, orang yang beli itu jatuh miskin. Jadi sambil menjual harus ada keuntungan, tetapi keuntungan kita tidak boleh membuat orang lain menderita. Saudara lihat di situ, di dalam relasi yang jelas-jelas harus transaksional. Karena itu bisnis. Allah masih berbicara mengenai cinta kasih. Maka bangunlah relasi dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam gereja, dimanapun, berdasarkan satu motif, yaitu cinta kasih. Tanpa itu rusaklah semua relasi. Karena tidak ada cinta kasih, maka Laban dan anak-anaknya tidak menghendaki keberhasilan Yakub. Kita kalau punya saudara berhasil, kan senang kan ya? Bapak Ibu diam, enggak ya? Tapi kalau kita punya anak, kita punya saudara berhasil, ya kita mestinya senang. Yakub mendapati fakta yang berbeda. Pasal 31 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita. Dan dari harta itulah ia membangun kekayaannya. Ini fakta sebenarnya. Bahwa Yakub yang kerja sebagai budak pada Laban, sekarang sudah lebih kaya dari tuannya. Nanti Bapak Ibu dan saya akan lihat proses Tuhan membuat itu. Tetapi apakah kekayaan ini didapatkan dengan cara yang curang? Enggak. Dia kerja keras, dia jujur, dan upahnya fair sekarang. Tuhan memberkati dia sedemikian rupa, sehingga kekayaannya lebih banyak dari yang mempekerjakan dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu akan menemukan di dalam ayat yang kedua, lagi kelihatan pada Yakub dari mukanya Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Ini juga diceritakan di dalam ayat yang kelima oleh Yakub kepada istrinya. Mereka nggak suka dia berhasil. Mereka nggak suka dia makin lama makin diberkati. Meskipun dia mendapatkannya dengan kerja keras, kejujuran, dan cukup fair. Bapak Ibu, pada saat orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan pernah bilang begini. Minta kepada orang Mesir, datang ketuk setiap rumah. Minta sesuatu pada mereka. Dan mereka dapat emas. Itu emas yang kemudian nanti sebagian besar dipakai untuk membuat anak lembu emas itu. Mereka dapat yang namanya kulit lumba-lumba, yang satu saat Tuhan bilang, nanti kalau kamu mau bikin kemah pertemuan harus ada satu bagian pakai kulit lumba-lumba. Lah kalau memang harus ada kulit lumba-lumba, orang Israel tuh jalan di padang gurun. Mau dapat lumba-lumba di mana? Dia mesti dapat dari siapa? Dari orang Mesir. Lalu kemudian ada penafsir yang bilang orang Israel sementara menjara Mesir. Dan kemudian ada perdebatan di situ. Bapak Gereja Agustinus mengatakan memang Israel menjara Mesir, tetapi itu fair. Kenapa? Karena ratusan tahun mereka kerja di situ, nggak dibayar apa-apa. Sekarang, apa yang diberikan Mesir kepada mereka adalah upah pekerjaan mereka. Saya kira sama. Ketika Allah memberkati Yakub, memang Allah memberkati berdasarkan apa yang dia kerjakan, dan yang dia kerjakan itu adalah berkaitan dengan harta kekayaan Laban. Tetapi Yakub mendapatkan apa yang seharusnya. Dan ada perjanjian di situ, dan perjanjian itu aneh. Siapa yang mengasihi Bapak Ibu, dan kalau seandainya kita punya pekerjaan domba-domba itu umumnya berwarna putih. Kalaupun ada, dia tidak bertutul-tutul. Bapak Ibu kalau pakai bahasa terjemahan baru sekarang, terjemahan baru LAI yang kedua, itu jelas bukan pakai berbintik-bintik tapi bertutul-tutul, dan itu lebih tepat. Domba itu kulitnya itu kan umumnya putih, lalu satu atau dua bagian hitam kan ya. Tetapi seperti macan tutul tuh nggak ada. Tapi Yakub nekat itu. Yakub bilang begini, kalau nanti ada anak domba yang bulunya bertutul-tutul, itulah yang milik saya. Itu kayak begini, nanti domba jantan betina kawin melahirkan macan tutul, nah itu punya saya. Laban tidak merasa rugi kan? Laban pikir ya, kalau itu pun terjadi butuh mujizat. Jadi kalau kamu lebih suka mujizat, kuberikan padamu. Tapi itulah cara Tuhan untuk memberkati Yakub. Yakub mendapatkan sesuatu yang seharusnya menurut cara yang tidak seharusnya.
Kadang-kadang kita pikir Yakub itu kan memang kayak orang gak ada kerjaan. Dia ambil batang pohon hawar, pada saat domba musim kawin dia taruh di situ. Harapannya adalah supaya kalau domba kawin lalu domba lihat batang pohon hawar itu, anaknya bertutul-tutul itu. Padahal kan secara saintifik sampai sudah ada yang melakukan itu. Melakukan penelitian itu tidak menentukan apa-apa. Dia mau lihat batang pohon hawar kah, daun pohon hawar kah, itu tidak akan menentukan anaknya bertutul-tutul atau enggak. Jadi Yakub kaya karena apa? Karena memang Allah mau memberkati dia, itu saja. Allah tahu bahwa dia telah diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Istri-istrinya bilang dalam ayat 15, kami ini sudah dijual, bahkan anak pun dijadikan sebagai alat transaksi. Apa yang menjadi hak daripada anak-anak kami pun itu sudah diambil. Tapi kemudian mereka tidak bahagia dengan pencapaian orang yang bernama Yakub itu. Yakub nggak tahan, Yakub sudah mau keluar, tapi dia masih ditahan. Karena dia sudah mungkin karena dia sudah nggak nyaman, mau pergi juga harus ketemu Esau, dia masih pikir panjang. Mau tinggal harus bergumul dengan Yakub, apa yang harus dilakukan? Pada saat dia bergumul, Bapak Ibu, Tuhanlah yang memutuskan supaya dia keluar. Ayat 12, di situ dikatakan, telah kulihat, ada satu kata di dalam ayat 12. Telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban kepadamu. Wah, ini menunjukkan keberpihakan Allah kepada Yakub. Yakub bukan orang baik, tapi dia umat Allah, Tuhan memihak kepada dia. Tapi Bapak Ibu jangan juga bilang, puji Tuhan, saya umat Tuhan, jadi nggak apa-apa, saya nggak baik. Bukan itu. Dia adalah orang yang tidak tahu bagaimana seharusnya hidup. Nanti akan ada alasannya kenapa demikian. Tapi Tuhan mengasihi dia dan Tuhan bilang, sudah kulihat. Kata ini mirip sekali dengan waktu Tuhan memperhatikan Israel di Mesir. Waktu Israel menderita, Tuhan bilang, saya sudah lihat, saya sudah dengar. Kenapa? Karena mereka adalah umat Allah. Dan Allah memperhatikan Yakub. Dan apa yang saudara saya bisa pelajari sampai di titik ini? Allah kita adalah Allah yang menolak relasi yang dibangun berdasarkan motif untung dan rugi, transaksional tadi. Allah ingin saudara dan saya membangun relasi berdasarkan kasih. Dan oleh karena itu saudara saya akan menemukan bahwa Allah tidak diam terhadap penindasan. Allah tidak pernah diam terhadap ketidakadilan. Dengan demikian, saudara dan saya sebagai gereja, sebagai orang Kristen, jangan melakukan yang namanya penindasan dan ketidakadilan. Dan yang kedua, jangan diam ketika penindasan dan ketidakadilan itu terjadi. Ada masa di mana saudara dan saya menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Sampai hari ini kita dalam konteks GRI hampir tidak pernah disentuh oleh apa yang disebut sebagai aniaya dan seterusnya. Puji Tuhan untuk itu. Tetapi di mana suara GRI ketika gereja yang lain mengalami aniaya? Kenapa kita mesti harap PGI bicara? Di mana suara GRI ketika orang lain mengalami kesulitan dan penderitaan? Kita punya tim aksi kasih ya, tetapi ada masa di mana saudara dan saya harus bersuara ketika penindasan dan ketidakadilan itu terjadi. Situasi yang dialami oleh orang yang bernama Yakub ini tidak ideal. Dan Tuhan kemudian mulai memimpin dia keluar dari sana. Sebelum saya lanjutkan, kita juga mesti pikirkan apakah kalau saya kerja di satu ruangan, lalu situasi di situ tidak ideal, itu selalu merupakan pimpinan Tuhan untuk keluar. Situasi tidak ideal apakah selalu merupakan tanda atau pimpinan Tuhan untuk keluar? Ini pertanyaan yang mungkin kita perlu jawab sebelum kita lanjutkan kepada ayat 13 itu. Bapak Ibu, Allah mendesak Yakub keluar melalui situasi yang tidak ideal. Tetapi tidak selamanya situasi yang tidak ideal adalah petunjuk untuk keluar. Yang namanya keluarga itu sesuatu yang baik. Kita bisa menikmati relasi keluarga, tetapi bisa ada minggu-minggu, bulan-bulan di mana situasi tidak ideal kan ya. Apakah itu adalah petunjuk untuk keluar? Saya kira tidak. Maka ketika Bapak Ibu kerja, kemudian ada ketidakadilan di dalam ruang kerja, tidak juga harus berarti bahwa Bapak Ibu dan saya harus keluar. Karena ada masa di mana Tuhan membawa umatnya justru ke dalam situasi yang tidak ideal. Dan itu panggilan Kristus. Waktu dia bilang, kamu adalah terang dunia. Kenapa? Karena dunia gelap. Masuklah ke dalam dunia, jadi terang di sana. Kamu adalah garam dunia. Dunia ini cenderung membusuk, tidak ada rasanya. Maka kamu harus hadir di sana, mencegah apa yang disebut sebagai pembusukan dan memberi rasa. Ada masa di mana Tuhan menjadikan situasi yang tidak ideal sebagai konteks yang paling ideal untuk bertumbuh. Ada masa untuk itu. Ada masa dia mencabut kita, memindahkan kita. Tetapi ketika dia mau memindahkan kita, kriteria pertama untuk memindahkan saudara dan saya, bukan karena situasi di situ tidak enak. Bukan karena saya tidak bisa menikmati relasi di sana, maka saya meninggalkan itu. Karena saya diperlakukan tidak baik, maka saya meninggalkan semua itu. Bukan itu. Bukan itu. Karena ada masa sekali lagi di mana situasi tidak ideal adalah konteks terbaik bagi saudara dan saya untuk bertumbuh. Allah membentuk anak-anaknya tidak hanya dalam situasi yang baik. Kalau begitu kita perlu bertanya, kapan
Seharusnya saudara dan saya menemukan pimpinan Tuhan untuk pergi. Ayat 13. Saya baca kalimat pertama saja. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu. Dan di mana engkau bernasar kepadaku. Akulah Allah. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu temukan di dalam kalimat itu? Ayat 13. Bukankah ini sesuatu yang janggal? Ini Allah seperti memperkenalkan diri sekali lagi kan ya? Memperkenalkan diri, mengingatkan dia kepada sebuah peristiwa yang sudah lama, 20 tahun yang lalu. Itu sama seperti saya datang, janganlah, ginilah, di Depok itu dulu pernah melayani mahasiswa dan namanya pelayanan mahasiswa. Kadang-kadang kita tuh sering lupa, tahu wajah tapi lupa nama. Saya kira Bapak Ibu pernah mengalami ini. Sehingga ada masa di mana setelah mereka sudah jadi alumni, mereka pergi kerja, kemudian nanti pelayan di daerah tertentu ketemu salaman, Pak masih ingat saya? Kan pertanyaan kayak begini biasa nggak enak tuh. Kita mau bilang ingat, kemudian kalau iseng kan dia tanya, jadi siapa nama saya Pak? Susah. Sementara saya sadar secara personal saya punya kelemahan di dua, nama sama angka. Agak berbeda dengan istri saya, dia karena suka sejarah, nama, angka, wah dia di dalam kepala. Kalau saya nama dan angka biasa di luar kepala. Jadi ketika satu kali kami pergi ke Kupang Bapak Ibu, di jalan saya dengan istri saya itu jalan, kemudian ada satu teman teriak tiba-tiba, Tama, saya tahu itu teman, dia sebut nama saya. Kemudian waktu saya lihat wajahnya familiar, dan itu teman SMA saya, kami dua ketemu pelukan, kemudian kami ngobrol panjang lebar, makan sama-sama, dan kemudian pulang. Lalu istri saya tanya, dari tadi kamu nggak kenalin dia? Siapa namanya? Itu teman SMA saya. Iya siapa namanya? Itu yang saya nggak tahu. Kadang-kadang kalau kami ngobrol dengan orang yang saya sudah lupa namanya, supaya saya tahu namanya, saya nggak memperkenalkan ini istri saya Grace, bukan. Karena kalau saya bilang ini istri saya Grace, saya harus perkenalkan kepada Vikaris Grace, ini siapa kan ya. Daripada saya tanya ini istri saya Grace, ini siapa ya. Daripada begitu saya akan bilang, kalian dua kenalan dulu lah biar. Jadi waktu Vikaris Grace sebut nama, dia sebut nama, saya ingat siapa nama. Tetapi pertanyaan ini, Pak Tama, saya dulu kuliah di UI, ibadah di GRI Depok. Itu mengandaikan sudah lama tidak ada relasi, bukan? Tuhan tuh terlalu kasihan sama Yakub. Yakub gak pernah cari Tuhan dalam penderitaan maupun di dalam kemakmuran. Lalu dia bilang begini sama Yakub, Yakub masih ingat saya? Akulah Tuhan yang menyatakan diri kepadamu di Betel, dan pada saat itu engkau mengurapi batu itu. Kamu masih ingat saya enggak? Yakub tidak punya relasi dengan Tuhan kira-kira 20 tahun. Gak ada catatan tentang itu. Kalau Bapak Ibu baca tentang Abraham, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Abraham itu sering bikin mesbah. Panggil Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Yakub gak pernah di dalam susah maupun di dalam senang. Ini mirip dengan keturunannya Israel di Mesir. Yosua bilang ratusan tahun mereka menyembah berhala. Oleh sebab itu maka wajar ketika Musa mau memperkenalkan Allah yang benar kepada mereka, Musa mesti tanya, Tuhan siapa namamu supaya saya kasih tahu kepada mereka. Karena mereka tidak kenal siapa namamu. Tapi inilah cinta kasih Tuhan. Tuhan datang mencari Yakub. Orang yang tidak pernah mencari dia. Saya kira ini adalah gambaran dari apa yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Alkitab bilang tidak ada manusia yang mencari Tuhan. Tapi Tuhan selalu mencari umatnya. Tuhan mengasihi engkau dan saya, maka dia datang mencari saudara dan saya. Terekspresi di dalam cinta kasih Kristus. Aku datang untuk mencari orang sakit. Aku datang untuk mencari mereka yang terhilang dan seterusnya. Dan salah satu petunjuk Yakub hilang adalah kehidupan dia yang rusak. Bukankah kehidupan keluarganya hancur karena kesalahan dia memilih untuk menempuh jalur yang hari ini saudara dan saya sebut sebagai poligami. Dia umat Tuhan. Harusnya dia tahu siapa yang ditentukan Allah untuk menjadi istrinya. Dan kalau saudara dan saya baca sejarah, jelas yang ditentukan Allah untuk menjadi istri adalah Lea, bukan Rahel. Hati-hati, saudara yang masih muda. Alkitab bilang cinta itu kuat seperti maut. Kadang-kadang cinta bisa membuat saudara dan saya melawan kehendak Tuhan. Cinta Yakub kepada Rahel membuat dia melawan kehendak Allah, bahwa Lea adalah perempuan yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi istrinya. Dua petunjuk. Pertama dari Allah. Allah membangkitkan Kristus dari Yehuda, anak Lea. Bapak Ibu bisa lihat ini. Yang kedua adalah secara natural. Yakub sendiri mengakui bahwa istri sah itu Lea, bukan Rahel. Sehingga waktu dia mau mati, selama dia hidup dia nggak pernah bilang sama istrinya. Dan saya nggak bisa bayangkan betapa sakitnya hati Lea kan. Dia nggak pernah mengakui bahwa Lea adalah istrinya secara sah.
Dia mungkin gak pernah ngomong itu, tapi begitu dia mau mati, setelah Lea mati, dia bilang begini sama anak-anaknya. Nanti kalau saya mati, kuburkan saya di goa yang dibeli oleh Abraham di ladang Makpela itu. Bapak Ibu mesti lihat kalimat-kalimat yang dia pakai selanjutnya. Di situ Allah Abraham dikuburkan bersama dengan Sarah istrinya. Disitulah Ishak dikuburkan bersama dengan istrinya. Dan di situ saya telah menguburkan Lea istriku. Ada masa di mana saudara hidup di dalam kepahitan selama bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai mati. Tetapi orang benar pasti akan berjumpa dengan kebenaran. Dia harus mengakui itu. Tapi yang saya mau katakan adalah kehidupan yang pahit dalam keluarga itu terjadi karena apa? Karena pilihan untuk melawan kehendak Tuhan. Mungkin Yakub tidak pernah berjumpa lagi dengan Allah yang di Betel itu, karena dia sudah ditawan oleh Allah-Allah yang ada di dalam rumah Laban. Oleh karena itu waktu Rahel bawa patung sesembahannya Laban, bagi Yakub itu bukan masalah kan ya. Bahwa disembunyikan ya, tetapi tidak mungkin itu terus disembunyikan. Dewa itu di dalam rumah pasti akan ditempatkan pada satu spot tertentu untuk disembah. Allah baru bereskan rumah Yakub dari patung penyembahan berhala setelah masalah Dina. Dina diperkosa, kemudian kakak-kakaknya marah dan membunuh seluruh penduduk di situ. Tuhan datang, kalau kamu mau menikmati perlindunganku, singkirkan semua. Baru Yakub singkirkan semua dewa itu. Dan Allah datang menyuruh orang yang bernama Yakub itu pindah. Bukan karena kehidupannya tidak nyaman. Bukan. Dia harus pindah karena di sana dia nggak kenal Allah dan dia tidak pernah menyembah Allah. Allah harus geser dia ke satu tempat di mana dia kenal Allah dan kemudian dia menyembah Allah. Ini terjadi pada Abraham. Abraham pergi dari negeri penyembahan berhala. Padahal itu negeri yang baik, waktu itu menuju ke tanah Kanaan, belum ada bentuknya. Tetapi lebih baik pergi ke satu negeri yang isinya ilalang, tetapi Tuhan pimpin dia daripada dia tinggal di Ur Kasdim, tempat yang kaya, kota yang maju, tetapi dia tidak bisa menyembah Allah. Bapak Ibu, Tuhan bilang kepada Yakub, kalau kita lihat itu Abraham, kalau kita ke Yakub, Tuhan bilang tinggalkan tempat ini. Kalau Abraham itu kan perintahnya adalah tinggalkan rumah leluhurmu ke tempat yang baru. Sekarang saudara lihat perintahnya adalah tinggalkan tempat ini, tempat di mana kamu sudah menjadi kaya ini, kemana? Ke rumah leluhurmu. Rumah siapa? Rumah Ishak. Saya mau tanya, rumah Ishak itu ideal nggak ya? Bukankah tadi saya bilang kalau dia pulang ke rumah Ishak, yang dia jumpai adalah bayang-bayang kematian. Ada Esau di sana. Apakah kita lupa bahwa kehidupan dalam keluarga ini sama sekali tidak ideal? Mereka saling menipu satu dengan yang lain. Istri tipu suami, suami ketipu terus sama istri. Apalagi melahirkan seorang anak yang hari ini namanya identik dengan penipu. Dia tipu kakaknya, dia tipu papanya. Apakah ini keluarga yang ideal? Tidak. Tetapi Tuhan bawa ke situ. Kenapa? Karena di dalam keluarga yang tidak ideal ini masih ada Allah yang benar dan masih ada pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar. Dan itu cukup. Hari ini saudara dan saya bisa tidak puas dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan siapa saja karena mereka tidak ideal. Tetapi kalau dia kenal Tuhan, harusnya Bapak Ibu dan saya bisa mengucap syukur. Tuhan pimpin dari tempat di mana ada kelimpahan secara material menuju ke tempat yang berbahaya untuk nyawanya. Tapi kenapa? Karena Tuhan tahu ini adalah tempat di mana dia bisa bertumbuh. Sebaliknya kalau dia tetap ada di rumah Laban, dia tidak pernah bisa bertumbuh. Sama ketika orang Israel di Mesir. Yosua bilang mereka menyembah berhala. Ratusan tahun menyembah berhala. Maka Allah pimpin mereka menuju ke Kanaan. Sebelum pimpin mereka menuju ke Kanaan, Allah singgahkan mereka di gunung dan tinggal di situ di tengah-tengah padang gurun selama 1 tahun. Tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah. Supaya kenal Allah dan beribadah kepada Allah. Nanti waktu mereka sampai ke Kanaan harus ada satu tempat di mana mereka mendirikan bait Allah supaya mereka bisa beribadah kepada Allah. Mengenal Allah dan beribadah kepada Allah adalah kekayaan yang paling besar bagi saudara dan saya. Maka dia akan geser kita dari manapun. Dia akan singkirkan kita dari manapun supaya saudara dan saya kenal Tuhan, beribadah kepada Dia dan bertumbuh di dalam Dia. Maka pertanyaan, kapan saya harus pergi? Bukan ketika tempat itu tidak nyaman. Saudara boleh pergi ketika saudara menjumpai bahwa di tempat itu saudara tidak bisa bertumbuh. Silakan pergi kalau saudara sadar bahwa kalau saya terus ada di situ, bukannya saya mentransformasi, bukan saya yang mempengaruhi, tetapi sebaliklah saya yang akan dijadikan serupa dengan mereka. Kalau itu terjadi, tinggalkanlah, meskipun itu mungkin mata air yang tenang. Saudara harus tinggalkan tempat itu. Sering kali kita bilang saya bergumul mencari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana yang saudara saya pikirkan sekarang?
Allah menghendaki saudara dan saya kenal Tuhan, beribadah kepada Dia dan kemudian bertumbuh. Jadi kalau dalam konteks ini, saudara ada dalam satu konteks, saudara nggak temukan itu, saudara harus pergi. Dalam pelayanan di Depok itu pernah ada satu kali satu orang datang, dia sudah ibadah setiap sore ibadah di Depok, waktu itu masih PRI sampai MRI, waktu cukup panjang itu. Sebelum kami datang dia sudah ibadah di situ. Jadi dia ibadah di Depok itu setiap sore, karena dia adalah anggota jemaat yang lain. Setiap pagi dia pergi ke gereja di mana dia ada, sore datang sama-sama di GRI Depok. Satu waktu dia datang lalu kemudian dia bilang, Pak, saya dan keluarga memikirkan untuk atestasi. Lalu kemudian saya tanya, Bapak dulu pelayanan apa di sana? Karena saya tahu dia punya pelayanan, kita pakai istilah baca gali Alkitab itu. Bapak Ibu dia dulu kerja di PPA yang menerbitkan renungan itu. Kalau Bapak Ibu suka baca renungan harian, besar kemungkinan beberapa tahun yang lalu dia adalah salah satu penulis dan cukup sering menulis. Karena dia ada di gereja itu, dia tuh masih pimpin PA. Jadi berkat banyak sekali. Di tengah-tengah situasi gereja yang tidak kalau saya sebut dan kemudian saya tunjukkan Bapak Ibu, kita bisa bilang memang sulit untuk kemudian bertumbuh di situ, tapi Tuhan masih pakai dia. Sehingga waktu dia dibilang mau atestasi, saya bilang, Bapak masih pimpin PA di situ? Iya. Masih diterima kan? Masih melayani dengan baik? Iya. Saya bilang, Bapak pikir ya, kalau Bapak keluar dari situ kemudian siapa yang akan kemudian melayani orang-orang itu? Jadi bagaimana Pak? Saya bilang, saya tidak bisa larang, tapi saya anjurkan Bapak tidak atestasi sekarang. Jadi Bapak ibadah aja di sini sore hari seperti biasa. Pergi dan terus pelayanan di situ. Tapi satu waktu, tapi setelah lewat beberapa tahun, kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu, pas ngobrol-ngobrol di Depok tuh ada pohon rambutan. Jadi kalau kami habis ibadah biasa kami nongkrong di situ sambil ngeteh. Dia cerita, saya rasa mungkin dia tidak bermaksud secara sengaja, cuman dia bilang, Pak sekarang sudah tidak bisa lagi pelayanan di situ, karena saya terus datang ibadah di sini. Jadi saya tidak boleh lagi pimpin PA. Dia ngomong terus, jadi kami ngobrol-ngobrol. Pas sudah mau keluar, pas pamit dia mau pamit, terus saya bilang, Pak sudah nggak ada lagi pelayanan sama sekali, nggak ada. Ibu juga sudah nggak pelayanan lagi, sudah nggak boleh Pak. Lalu saya bilang tahun depan awal tahun akan ada katekisasi, sudah waktunya Anda atestasi. Atestasi atau tidak pada saat itu bagi saya mesti dilihat Tuhan kalau masih kasih dia kesempatan untuk melayani jadi berkat dalam situasi yang nggak ideal, tetaplah di situ, ngapain pergi? Tetapi ketika dia sadar bahwa dia sudah sama sekali tidak bisa lagi bertumbuh, tidak ada lagi kemungkinan untuk bertumbuh, itu bukan tempat yang tepat. Meskipun mungkin segala yang diinginkan secara natural, saudara bisa temukan di situ. Begini juga dengan kerja, begini juga dengan segala relasi di mana saudara dan saya masuki. Karena ini bicara mengenai pimpinan Tuhan, maka biarlah saya menyampaikan beberapa hal yang lain secara prinsip dan saudara bisa melihatnya. Inilah cara Tuhan memimpin umatnya. Yang pertama, dia pimpin kita melalui situasi yang tidak ideal. Pemerasan, penindasan, eksploitasi bisa menjadi 2 panggilan. Pertama, panggilan untuk bertindak, mengubah situasi. Ini yang tadi saya bilang, kan tidak selamanya situasi tidak ideal berarti harus ditinggalkan. Ada masa di mana situasi tidak ideal itu menjadi panggilan Tuhan bagi kita untuk terus ada di situ dan berjuang mengubah situasi. Kok aneh ya, di dalam satu tempat di mana semua orang hidup di dalam ketidakbenaran dan semua nyaman-nyaman saja, tiba-tiba ada satu orang yang merasa tidak nyaman. Mungkin ini adalah orang yang tepat untuk mengubah. Bapak Ibu dan saya hanya bisa sadar ada satu kondisi yang tidak nyaman, tidak benar kalau kita punya standar yang benar. Yang lain itu biasanya menikmati itu karena mereka nggak punya standar. Tuhan kasih standarnya sama kita. Mungkin saja Tuhan mau pakai kita untuk mengubah. Tetapi bisa saja pemerasan, penindasan, eksploitasi, situasi yang tidak ideal memang panggilan Tuhan untuk membuat saudara dan saya meninggalkan tempat itu. Jika disertai oleh situasi ini, tidak ada lagi pertumbuhan. Dan saya justru menjadi makin serupa dengan orang-orang yang ada di sana. Itu bukan tempat yang baik bagi saudara. Situasi yang tidak ideal bukan hanya bicara mengenai penindasan, eksploitasi, dan lain-lain. Tetapi bisa bicara mengenai tidak ada saudara, tidak ada rekan yang mendukung saudara dan saya secara sehat untuk bertumbuh. Di dalam rumah itu, saudara dan saya hanya akan menemukan kebencian para sepupu. Saudara akan menemukan ketidaktulusan Laban sebagai paman, itu aja yang didapatkan. Tetapi orang-orang ini bukan orang-orang yang tepat untuk kemudian mendukung dia supaya Yakub yang sudah kerja jujur itu makin dekat dengan Tuhannya. Maka Bapak Ibu dan saya perlu mempertimbangkan di dalam satu tempat itu apakah saudara punya rekan yang bisa mendorong saudara, menolong saudara untuk bertumbuh atau enggak. Saudara butuh teman yang baik, tapi saudara juga butuh teman yang benar. Saya berapa kali khotbah di tempat ini, kita tuh lebih menyukai teman yang baik karena teman yang baik itu akan bilang iya pada semua yang kita inginkan. Yang cowok
Saudara akan merasa teman saudara baik kalau saudara lewat lalu ada yang, kalau di Kupang itu kita tuh serba salah Bapak Ibu lewat di jalan, kalau ada anak muda duduk di deker pinggir jalan itu. Kita bilang permisi, mereka bilang kita takut. Tapi kalau kita nggak bilang permisi, mereka bilang kita cari masalah. Jadi ada aja kemungkinan untuk jadi masalah. Sehingga kalau sudah mulai disenggol di sana, teman yang baik itu yang mana? Yang waktu kita pulang, ya anak-anak di sana tadi omongin saya di jalan. Kemudian mereka, saya pengen sekali pukul mereka, cuman saya sendirian. Jadi bagaimana kita pergi? Teman yang baik itu akan bilang begini, baik, mari kita pergi berperang. Kita ingin semua teman yang mendukung kita dan melakukan apapun yang kita inginkan. Tetapi kadang-kadang kita tidak menginginkan teman yang benar, karena teman yang benar akan membatasi saudara dan saya dengan kebenaran. Di dalam gereja jadilah teman yang benar bagi saudara-saudara yang lain. Jadi orang tua yang benar bagi anak-anak yang Tuhan percayakan untuk saudara layani. Tapi Tuhan akan pimpin kita melalui situasi yang mungkin tidak ideal. Kenapa? Karena kondisi yang tidak ideal, bahkan ada yang pakai istilah kondisi yang traumatis, seringkali menjadi konteks yang baik bagi saudara dan saya untuk bertumbuh. Tetapi kalau memang Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh, Dia akan kasih 1 atau 2 rekan yang beres supaya saudara dan saya bergandengan tangan dengan mereka. Yang kedua, Tuhan juga bisa kerja melalui keinginan hati yang natural. Pasal 30 ayat 25, Yakub memang sudah pengen pergi. Yakub tuh sudah pengen pergi kok. Situasi hati yang natural. Tuhan kerja lebih banyak melalui hal-hal natural. Hari ini saya tidak tahu berapa di antara Bapak Ibu yang Tuhan itu sering datang buka loteng rumah Bapak Ibu dan kemudian ngobrol, besok pagi ke gereja ya, jangan terlambat. Tidak pernah kan Bapak Ibu? Dia, Allah kita itu cuma 2 momen di mana, atau 2 masa di mana saudara akan melihat mujizat banyak. Itu pada masa Musa sampai Yosua. Setelah itu saudara akan menemukan ada mujizat sedikit sekali. Kemudian pada masa perjanjian baru, pada masa Yesus sampai dengan para rasul itu. Setelah itu saudara akan menemukan Alkitab sepi dengan hal-hal yang sifatnya supranatural. Ini memberi petunjuk kepada kita bahwa Allah kita lebih banyak bekerja melalui hal-hal natural. Dia bekerja melalui keinginan hati Yakub yang ingin pergi karena ada konflik dengan Laban. Ada ketidakadilan. Tapi Yakub menunda. Kenapa? Karena dia masih lihat, ada kesempatan untuk hidup di sini. Kalau seandainya saya pulang jumpa Esau mati, ini membuat dia tidak berani melangkah sesuai dengan apa yang sudah Tuhan gerakkan di dalam hati. Dan kadang-kadang Tuhan harus memaksa saudara dan saya keluar. Saya tidak tahu bagaimana nanti Tuhan pimpin saudara dan saya untuk menggenapi kehendaknya. Tapi satu masa kami bergeser dari tempat, itu adalah pergumulan saya awal-awal kami dengan Vicars Grace. Depok itu mulai, dia punya uang kira-kira 11 juta ya. Waktu bendahara hitung, kalau mau jujur minus itu, berarti ada orang-orang yang memberikan uang mereka untuk mendukung pelayanan di sana. Jadi waktu kami mau, tempat itu waktu mulai masuk pelayanan, kemudian ada kamar kami di dalam, di luar tuh ada 2 kamar. Jadi kemudian kalau saya khotbah kan Vicars Grace nggak ngapa-ngapain. Kalau Vicars Grace khotbah saya nggak ngapa-ngapain. Jadi Vicars Grace bilang, kita buka aja sekolah minggu. Tapi nggak ada anak sekolah minggu. Lalu kemudian bapak yang tadi itu, yang saya ceritakan tadi. Mereka punya 5 anak. Tetapi karena nggak ada sekolah minggu, mereka titipkan di gereja yang lain. Saya pikir mereka 2 nggak punya anak. Jadi satu kali ngobrol-ngobrol saya bilang, ini gereja kita nggak ada sekolah minggu. Orang-orang di sini nggak ada minat punya anak. Lalu dia bilang, anak saya 5 Pak, saya kaget. 5? Di mana semua itu ya? Karena ada gereja di sini, ya kita nggak karena di sini nggak ada sekolah minggu, kami titip di gereja lain. Saya bilang kalau begitu minggu depan bawa anak-anak itu anak-anaknya kita. Lalu kemudian mulailah sekolah minggu, dan sekolah minggu Depok itu mulai dari pertama tuh sebenarnya yang datang tuh cuma 1. Sekarang sudah kuliah di CIT. Lama-kelamaan Tuhan mulai pimpin, ruangan itu cuma muat 20-an. Lalu kemudian ada masa di mana sudah sesak. Mau pindah, tetapi nggak berani karena nggak ada duit kan. Sudah minta salah satu pengurus tuh dia keliling ke Depok tuh cari, ada satu ruko mahal sekali. Lalu ada rumah yang sekarang Gary Depok di situ. Waktu itu baru tanya, beberapa waktu sebelumnya dia bilang 100 juta. 100 juta dengan 11 juta tuh jauh. Lalu kemudian harus bagaimana? Akhirnya kami memutuskan untuk tidak pindah. Ibadah tuh sudah nggak nyaman. Lalu kemudian satu waktu tiba-tiba tuh waktu saya pergi pelayanan di Kemayoran, Vicars Grace dijumpai oleh pemilik rumah tuh. Jadi kami tinggal di belakangnya dia di depan. Waktu dia datang, dia kasih tahu bahwa jadi itu aneh ya, ada rumah di atas rumah orang lain, sehingga kalau bocor di sini kena tuh. Jadi mereka ada masalah datang kepada Vicars Grace lalu ngomong, ini ada kebocoran di bawah. Jadi sudah periksa di atas tuh, di atas talangnya itu ada tanah.
Dan mereka sudah turunkan tanah itu supaya lancar. Dan waktu mereka turunkan tanahnya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat tanah itu, kita sudah bisa tahu itu tanah itu sudah di atas itu bertahun-tahun. Saya dengan Vicaris Grace masuk di situ 1 tahun. Lalu kemudian dia bilang, ini kenapa GRI taruh tanah di atas talang? Dia pikir kami sering berkabung itu, jadi taruh tanah. Vicaris Grace telepon saya langsung pulang. Vicaris Grace sudah menjelaskan bahwa kita tidak taruh tanah itu pertama, lalu kemudian dia kasih tunjuk bungkusan sabun segala macam. Vicaris Grace bilang, itu bukan sabunnya kami, sampai ada ibu rumah tangga bawa sabunnya untuk tunjukin kami pakai sabun apa tuh. Tapi kemudian waktu ngomong dengan saya, dia bilang begini, kalau GRI atau PRI waktu itu tidak mengaku bahwa ini adalah tanah yang ditaruh oleh PRI, harus keluar dari sini. Oh, Bapak Ibu, saya tersinggung. Keluar, bertahan atau tidak, harus dengan mengakui sesuatu yang saya nggak lakukan. Saya bilang, Ibu, lebih baik saya mati daripada saya mengakui sesuatu yang saya nggak lakukan. Lalu kemudian saya telepon pengurus datang ngomong sama dia, karena mereka yang sewa, saya baru 1 tahun di situ. Mereka ngomong, lalu kemudian Pak Karel, penatua Karel datang, beliau itu orangnya baik hati. Pak, dia masih kasih waktu ke kita 1 minggu. Saya bilang enggak 1 minggu. Jadi bagaimana? Malam ini juga kita keluar. Saya lihat dia bingung, sebenarnya saya juga bingung, tapi saya juga nggak mau terus ada di situ dan harus mengakui gitu. Saya bilang enggak, saya nggak mau itu, saya bukan orang gila yang taruh jadi malam ini juga kita keluar. Saya tahu dia bergumul untuk 2 hal. Pertama, mau kemana malam-malam. Yang kedua, duit dari mana. Tapi kemudian sang pengurus itu ada satu lagi di telepon, mereka 2 langsung pergi, salah satunya pergi keliling ke tempat di kita sekarang itu. Dia pergi aneh ya, hanya dalam kira-kira 6 bulan dia lewat lagi, pas lewat situ orang itu keluar, pemilik itu keluar. Lalu pengurus ini berhenti sebentar, tanya, Pak, kalau kami mau sewa gimana? Kami punya uang nggak segitu? Langsung dia bilang begini ya, saya kasih turun harga tapi nggak usah lagi kalian tawar. Lalu dia sebut 50, artinya setengah. Lalu waktu dia datang, Pak itu yang 100 jadi 50, dalam hati saya kayaknya ini tandanya. Jadi bagaimana kita pindah dulu? Bayar gimana? Pindahin dulu barangnya. Biar kami nginap di situ dulu, kemudian kita pikirin cara bayarnya. Dan kami pindah. Bapak Ibu, sampai sekarang semua orang lama yang pernah melewati proses itu, mereka bersyukur kami dipaksa pindah malam itu. Bapak Ibu kalau pergi ke tempat kami, saya tunjukin ke Pak Tong, dulu kami ibadah di situ. Dia bilang apa sama saya? Tama, kamu nih bangun PRI di kampung-kampung, makanya hari ini kau mau bangun GRI di kampung. Ini rumah tuan rumah, PRI di belakang sini. Jadi kalau orang cari PRI waktu itu, dia butuh doa dan puasa. Pendeta Ben masuk ke tempatnya kami, Bapak Ibu. Dia enggak bisa, pendeta Ben kan lebih diberkati dari saya lah. Gitu. Jadi kalau saya sama istri masuk kami bisa lurus gini. Tapi kalau Pak Ben masuk itu dia mesti agak sedikit miring. Kayak kepiting masuk ke dalam. Karena itu gang terlalu sempit. Pakai motor, enggak bisa saya bonceng Vicaris Grace masuk ke tempat kami itu. Jadi orang kalau datang harus jalan kaki, parkiran enggak ada. Tuhan proses kami dari ketakutan untuk pindah itu kemudian harus pindah. Dalam kondisi terpaksa. Ada keinginan natural untuk pindah, tetapi ada banyak sekali ketakutan yang menghalangi kami untuk pindah dan Tuhan paksa kami untuk pindah. Bapak Ibu, ada masa di mana kita mesti peka ketika Tuhan tuh kasih keinginan natural. Yang jomblo, jangan tunggu Tuhan bicara dari langit, dia baru kau maju. Tuhan bisa pakai cinta secara natural. Selama dia adalah orang yang telah mengalami kelahiran baru, Tuhan bisa pakai itu. Kadang-kadang kebanyakan nanya sama Tuhan tuh bikin Tuhan juga nggak jawab-jawab. Yang ketiga, konfirmasi orang terdekat itu penting. Yakub tahu ini. Maka Yakub, Bapak Ibu biasanya kalau orang kerja pada masa itu di tempat penggembalaan, dia nggak akan bawa istri-istrinya ke tempat kerja dia karena tidak nyaman. Tetapi biasanya mereka akan pergi ke rumah bicara di kemah. Tetapi dalam konteks konflik begitu, itu kan kadang-kadang tembok kemah pun akan berbicara. Maka caranya adalah dia panggil istri-istrinya. Istrinya datang, dia cerita sampai ayat 15-16, istrinya bilang, iya memang kita harus pergi. Bapak Ibu akan menemukan Yakub sudah sangat siap. Dia gak bilang, oke mari kita pulang beres-beres barang ya. Bapak Ibu lihat ayat 17-18, Yakub langsung bilang, kalian setuju kan? Ayo mari sekarang kita pergi. Tetapi untuk meyakinkan dia untuk pergi, dia sudah siap pergi. Tapi dia butuh orang lain mengkonfirmasi dan dia tunggu istrinya memberikan konfirmasi. 16 dan 17. Yang saya mau ingatkan adalah Yakub tidak seberuntung kita. Yang mengkonfirmasi dia adalah 2 perempuan yang tidak kenal Tuhan.
Tuhan bisa pakai orang yang tidak kenal Tuhan. Sama seperti Tuhan bisa pakai ayam, bisa pakai keledai untuk menyadarkan orang yang katanya sementara berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi saudara harus lebih berbahagia jika saudara punya suami, punya istri, punya anak, punya orang-orang di dalam gereja yang kenal Tuhan. Di dalam gereja tuh kadang-kadang ada orang tua yang kelihatan kepo. Mahasiswa praktek kalau pergi ya di Cikarang saya lihat Bapak Ibu baik ya. Jadi kita menjodohkan orang tuh tidak terlalu kelihatan. Saya punya satu pengurus di Depok itu mahasiswa tuh trauma kalau datang ke situ kalau dia masih jomblo. Kenapa? Selama dia praktek 1 tahun setiap kali dia muncul dia ketemu Bapak itu akan tanya, sudah punya pacar? Belum. Nanti kemudian dia akan lihat-lihat yang kira-kira cocok jadi istri hamba Tuhan. Saya lihat yang itu cocok. Bagaimana? Maju. Sampai pernah ada mahasiswa, Pak saya tertekan sama dia. Saya bilang kadang-kadang Tuhan pimpin melalui yang itu. Dan hasil dorong-dorongan itulah yang membuat Depok kehilangan seorang pianis. Karena hamba Tuhannya mengikuti saran, kemudian ambil pianisnya kami dinikahi bawa ke cabang yang lain. Tapi yang saya mau katakan adalah, kadang-kadang ada masa di mana Tuhan pakai orang-orang yang kenal Tuhan tuh bicara sama kita. Kita lebih suka dengar orang yang mendukung semua yang kita mau. Tetapi Tuhan bisa pakai orang-orang yang kenal kebenaran, berbicara mengenai sesuatu yang kita tidak inginkan, yang tidak kita harapkan, tetapi karena dia kenal Tuhan, dia tahu apa yang benar, Tuhan bisa berbicara melalui dia. Berbahagialah kalau saudara punya teman, orang-orang dekat yang cukup dewasa secara spiritual untuk mendukung di dalam pergumulan. Saudara yang adalah mahasiswa, saudara tetap butuh orang tua di gereja. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah orang tua yang banyak belajar mengenai firman, Bapak Ibu harus jadi orang tua untuk anak-anak ini. Yang terakhir, ada situasi hidup tidak ideal, ada keinginan hati secara natural, ada orang-orang terdekat. Tapi yang paling jelas yang harus Bapak Ibu dan saya punya adalah Tuhan memimpin melalui firman, bukan melalui tanda-tanda ajaib. Yakub pindah. Setelah Tuhan berbicara kira-kira 2 kali kepada dia, Tuhan berfirman kepada dia dan kemudian dia pindah. Setiap kali kalau mahasiswa ujian di STT dan saya bisa ikut ujian, saya selalu menanti apa yang membuat dia yakin untuk masuk ke STT. Pak Joy ada ya. Kemarin Pak Tong bilang sama Pak Joy, kamu masuk STT. Kayaknya itu panggilan ketiga Pak Joy. Tetapi kalau seandainya jumpa dengan Pak Joy di ruangan itu, saya akan tanya, apa yang membuat Bapak yakin? Ya saya nggak harus, tapi pasti pertanyaan itu akan keluar. Pak Joy nggak bisa jawab karena pendeta Stephen Tong 3 kali ngomong sama saya. Pak Joy nggak bisa, semua pengurus selalu mengingatkan itu kepada saya. Boleh, itu boleh menjadi sejumlah alasan karena itu memenuhi sejumlah kriteria. Tapi yang saya nantikan adalah saya pernah dengar firman Tuhan dari sini. Saya pernah baca firman Tuhan dan firman Tuhan itu bicara kepada saya, meneguhkan hati saya untuk masuk menjalani panggilan sebagai hamba Tuhan. Pak Tong bisa salah, rekan-rekan pengurus bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Oleh karena itu firman selalu harus merupakan kriteria utama di dalam pengambilan keputusan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah yang kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh dapat mengenal kehendak Allah melalui firman. Kami bersyukur karena Tuhan memimpin kami melalui berbagai situasi yang kami hidupi. Kami jalani, di dalamnya kami menyadari kehendak Tuhan, dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Kami bersyukur karena Tuhan kami adalah Tuhan yang mencari kami dan berbicara kepada kami, memimpin kami melalui hal-hal yang natural, bahkan melalui konfirmasi dari rekan-rekan kami yang mengenal Engkau. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami dan terus memberkati kami, memimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.